Hello semuanya. Kembali lagi tentunya dengan saya Yusuf di akun podcast ini. Tentunya kita di sini bersama dengan Bung Akmal tentunya. Iya. Dan di sini tentunya kita mau membahas terkait tentang serba-serbi cinta di 5.0 tentunya. Dan bahwa perkembangan zaman ini tidak bisa dikelakkan, dan dalam kisah cinta pun agak berbeda tentunya. Nah, ngomongin tentang serba-serbi cinta di 5.0 itu memang sangat berbeda dari zaman ke zaman. Bahkan kalau kita menyangkut terkait tentang anak muda hari ini kan terkait tentang kisah kuncinya agak lebih sedikit mengalami kesulitan di dalam toxic relationship. Nah, tentunya di sini kami berdua ingin membahas terkait tentang serba-serbi cinta itu. Nah, bagi kalian tetap terus ikuti channel Psikologi Love ini, dan jangan lupa tentunya subscribe, like, dan komen juga. Kira-kira gimana nih Bung Yusuf melihat perkembangan zaman dan juga kisah cinta para Gen Z atau generasi muda masa kini terkait percintaan gitu loh. Karena kita berpikir bahwasannya era sekarang dan era lampau di zaman orang tua kita lah berbeda untuk terkait kisah percintaan. Kalau dulu kita kalau dulu orang tua kita itu ketika ingin bertemu sang kekasih, betul sekali ya, sang kekasih harus menuju ke rumahnya, izin kepada orang tua, terus membawa martabak telur gitu kan. Itu biasanya ciri khasnya seperti itu ya kalau kisah cinta dulu itu, kalau orang tua kita. Dan juga pada waktu dulu juga kita masih memakai surat itu. Oh iya, itu betul. Dimana kesastraan puitis, kata-kata romantis itu lebih mengena daripada perbuatan. Karena kalau lihat sekarang itu generasi Z atau generasi muda untuk memanjakan kasihnya itu tidak dipungkiri harus dengan effort. Perjuangan. Tapi perjuangan ini beda dengan yang dulu gitu. Karena dulu kita harus menulis surat, terus juga kalau ketemu mungkin hanya pada malam minggu. Itu pun harus dengan ketentuan yang ada. Nah, kalau menurut Bung Yusuf itu gimana terkait kisah cinta untuk serba-serbi di 5.0? Kalau kita tarik secara garis besar bahwa era zamannya orang tua kita itu udah sangat berbeda jauh ya tentunya pada masa kini dulu. Bahwa dulu emang kita itu belum dikenalkan secara sepenuhnya terkait tentang teknologi, bahwa gadget seperti ini yang saya pegang, dan terus juga bagaimana kita itu mampu menikmati gadget itu. Namun di era orang tua kita itu nggak menikmati seperti itu loh. Mungkin ya betul yang dikatakan Bung Akmal, bahwa semuanya itu ya berangkat dari diri kita sendiri, untuk telepon pakai rekening dulu kan, pakai koin telepon, jarak jauh dan sebagainya. Bahkan walaupun suatu hubungan jarak jauh LDR, tapi ya tetap surat kantor pos dulu laku. Dulu kantor pos memang sangat laku terkait tentang mengirimkan surat dan sebagainya. Tapi di sisi lain bahwa efek yang diberikan itu sangat berpengaruh, beda ketika di masa kini. Mungkin orang dulu itu tidak terlalu menuntut kepada suatu pasangan, mungkin beda era ya, memang jelas sih beda era itu jelas. Terus lagi kan kalau kita tarik lagi pada masa kini tuh dalam arti memang bergesekan terkait tentang teknologi, apalagi
menyelesaikan lagi terkait tentang bagaimana fashion dan lain sebagainya. Tapi yang perlu disadari, orang-orang dulu itu memang, orang tua kita itu memang apa ya, dalam arti mereka tuh menerima sepenuhnya mungkin ya, menerima sepenuhnya terkait hubungan, enggak serta merta bahwa dia itu melihat fisik dan lain sebagainya seperti itu. Dan bahwa yang terjadi zaman dulu ya, ini menurutku ya, yang terjadi zaman dulu itu apa ya, nilai positifnya itu bertambah besar itu kepada cinta mereka, orang tua kita dulu. Contohnya gimana? Contohnya yang namanya kencan ya pasti ya jemput dulu lah ke rumahnya, bukan dari sekarang kadang kencan ada yang jemput ke rumahnya, ada yang jemput yang depan gang gitu kan, itu berbeda-beda. Tapi dalam ranah effort itu biasanya ada sisi positif yang saling keterikatan emosional, batinnya itu saling kuat dulu. Beda lagi dengan sekarang. Jadi nilai effort yang diberikan pada kisah cinta orang tua kita itu benar-benar mengikat jiwa itu, bukan hanya mengikat jiwa, bahkan emosional itu lebih tinggi itu loh. Mungkin dulu sebatas kita berjalan-jalan bergandengan itu loh, itu sudah menjadi kebahagiaan yang sangat luar biasa itu loh, dengan menggunakan kendaraan motor klasik gitu kan, atau sepeda ontel ataupun sepeda ontel ya, itu kan udah salah satu bentuk pembahagiaan kita itu. Apalagi nonton layar tancap, layar tancap, makan sate berdua ya. Iya itu tuh. Nah, esensi yang itu tidak dibangun kembali pada zaman sekarang. Ya mungkin layar tancap kita katakan sekarang itu sebagai bioskop mungkin ya. Makan sate jadi di kafe. Iya, sekarang makan sate jadi di kafe ya. Iya. Apa ya? Antara kehidupan hedon lah. Iya, kehidupan hedon dan sekarang dan sebagainya. Maka dari itu kan bahwa kisah cinta orang tua kita itu memang berbeda banget dulu. Dan mungkin dulu kayaknya belum ada terkait tentang pengenalan toxic relationship gitu ya. Iya, nggak kayak sampai sekarang bahwa kita itu mencari pasangan itu harus dituntut gitu, harus ini, harus itu, dan pada kenyataannya kita nggak sempurna itu aja. Iya, dan juga gini, walaupun menurut saya untuk sekarang itu sangat harus VC sebelum tidur kan, video VC, video call sleep. Iya, video call sleep ya. Iya, call sleep itu ngapain liatin orang tidur gitu kan, orang tidur tuh ngapain gitu kan, kayak nggak ada kerjaan gitu. Mending disambil literasi, mending ya ketika memang itu ya bertemu gitu loh, jangan intensitas. Ya itulah, secara intensitas, chat terus menerus tiap hari gitu kan, teleponan tiap hari gitu kan, itu buat apa? Karena itu bisa menjadi toxic relationship tadi yang Bung Yusuf. Ya mungkin yang menjadi faktor kan bahwa toxic relationship pada dunia eranya orang tua kita yang sedang menjadi suatu hubungan berbeda dengan toxic relationship di zaman sekarang. Mungkin dulu itu nggak ada tuntutan, mungkin harus ini itu dan lain sebagainya. Tapi ketika mungkin kita diberalihkan kepada perkembangan zaman di generasi Z ini, kita mencari pasangan itu lebih dituntut itu loh, harus ganteng lah, harus good looking dan lain sebagainya. Tapi memang nggak semuanya kita mengecap seperti itu. Tidak semua, tapi kebanyakan. Iya, kebanyakan ya. Iya, tapi tetap ada orang yang nggak mengecap seperti itu ya. Bahwa ya atas dasar apa sih kita mencintai orang lain, atas dasar ketulusan itu ya, saling percaya. Iya. Ya, tidak melihat harta ataupun jabatan gitu. Dan juga kalau di era sekarang itu kita bahas terkait ini juga kayaknya juga harus dibahas itu terkait kisah cinta seorang aktivis zaman di era sekarang itu bagaimana menurut Bung Yusuf? Karena kan menurut saya aktivis juga butuh cinta gitu. Iya, betul sekali ya. Itu ya manusia. Iya, aktivis juga manusia. Iya. Itu sangat kita loh. Kita sebagai aktivis itu memang harus butuh. Salah satu bentuk apa ya? Juga estetika kita.
Ya kalau melihat dari sekarang kan memang apa ya, kebanyakan ada lagi sisi yang namanya posesif. Karena yang toxic relationship yang mungkin di dalam suatu hubungannya itu ada duri ataupun dibenturkan ke rasa keegoisannya ataupun dibenturkan dengan sisi kenegatifan dari orang tersebut gitu. Dan posisi pun sama, dia itu mengekang tapi tidak membebaskan. Nah, kita bahas terkait tentang bahwa aktivis itu penting itu loh. Ya, sebagai kaum aktivis ya tentunya butuh lah yang namanya suatu hubungan itu loh untuk apa ya, saling support. Iya, saling support sistem. Iya, saling memberikan semangat dalam memperjuangkan itu kan apa yang diperjuangkan itu kan. Ya. Apa ya? Bedanya sangat jauh memang ya. Bahwa kalau kita tarik secara garis besar, aktivis zaman dulu dalam mengambil kisah cinta zaman sekarang itu memang berbeda. Ya terkait tentang tadi bahwa orang tua kita itu mungkin seperti itu perjuangannya. Ya nggak sama jauh dari aktivis zaman dulu. Nah apalagi kalau aktivis zaman sekarang itu berbeda. Mungkin dia lebih apa ya? Kalau bahasa Jawanya apa ya? Enak apa ya? Lebih enak lah, lebih enak. Iya. Lebih enak gitu loh dengan gadget dan lain sebagainya. Mungkin yang tadi dikatakan oleh Bung Afman bahwasanya rindu kita itu cukup video call aja. Padahal kan yang asli kenyataan kan masih ada itu. Iya. Kita bisa bertemu, bercanda tawa dan lain sebagainya. Itu masih ada sebenarnya. Tantangan itu sangat besar ketika aktivis itu apa ya mati mencurahkan waktu, kan? Iya, membagi waktu. Yang pertama itu faktor membagi waktu, terus mencurahkan kasih sayangnya kepada pasangannya itu itu sangat besar. Apalagi kan kalau seorang aktivis ya kita pandai-pandai lah mengatur ritme bahwa giliran ketika kita menjadi aktivis, kita menjadi aktivis. Giliran kita menjadi anak kucing, kita anak kucing. Kita tahu arah geraknya itu seperti apa, ya bagaimana kita itu yang mengkonsep sendiri gitu sebenarnya. Dan kenapa saya membahas tren? Karena saya pernah melihat konten yang dibuat oleh anak PMI juga, tapi saya lupa apa nama akunnya gitu kan. Sempat viral di sana kayak seperti film pendek gitu, ada apa namanya, kader PMI yang mempunyai hubungan pacar lah dengan seorang perempuan, di mana ketika waktu itu yang laki-laki ini, yang kader PMI ini akan melakukan mengisi diskusi gitu loh. Nah, di samping itu si perempuan ingin bertemu gitu. Nah, si perempuan menuntut untuk memilih dia atau PMI seperti itu. Nah, menurut Bung itu kalau dalam studi kasus yang seperti itu bagaimana solusinya seperti itu? Nah, berangkat dari kasus seperti ini sebenarnya bukan hanya merana kepada toxic relationship dan posesif. Ini sudah merana posesif ya, bahwa setiap manusia itu perlu perkembangan. Bagaimana kita itu sebagai kaum aktivis, tak perempuan, tak laki-laki, bagaimana pengaruh kita itu ke pasangan itu besar, bahwa ini loh kegiatan positif untuk mengisi anak-anak dan sebagainya. Bahwa entar setelah ini kita bilangin aja, dan setelah ini, setelah semisal saya ngisi pemateri dan sebagainya, kita bisa keluar, ketemu di luar dan sebagainya seperti itu. Jadi bagaimana kita itu menyikapi dan bagaimana pengaruh kita itu kepada pasangan itu kuat. Ya, jadi bagaimana kita itu mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap pasangan kita. Sama halnya juga pasangan kita itu mempunyai pengaruh tinggi kepada kita. Bahwa di sisi pengaruh itu kita itu sama-sama bisa saling mengerti, saling memahami. Itu adalah kuncinya. Ketika kita dibenturkan dengan kesibukan, bagaimana pasangan kita itu mampu mengerti kita itu. Dan tentunya ada satu kata itu, bahwa yang terbaik itu pasti tidak akan meninggalkan. Ketika pun banyak godaan di luar sana dan lain sebagainya, ketika kita sibuk bertemu dengan lawan jenis dan sebagainya, ketika yang terbaik itu tidak akan kemana-mana, akan tetap bersama. Seperti itu. Makanya kok terkait tentang hal itu kan, bagaimana komunikasi kita itu sebenarnya kepada pasangan biar terjadinya polarisasinya itu bagus seperti itu.
berarti pada intinya ketika dihadapkan dengan studi kasus yang maksudnya kasus seperti yang di dalam video akun tersebut gitu kan ya, bahwasanya intinya untuk mengatasi itu saling mengerti, saling memahami gitu kan, karena kunci langgengnya suatu hubungan adalah saling percaya, saling memahami, saling mengerti gitu kan. Dan ketika ada masalah dalam suatu hubungan gitu kan, kita juga harus pintar mencari waktu kapan harus menyelesaikan. Ketika kita menyelesaikan suatu masalah dengan emosi gitu kan, itu malah menjadi bumerang bagi kita, apalagi ini menyangkut soal hubungan asmara. Ya, tentunya kembali lagi kepada hal keegoisan, bahwa kalau hal keegoisan itu tidak kita tinggalkan, itu secara naluriah manusia itu tetap ada. Yang namanya keegoisan kepada pasangan, kepada teman, sahabat dan lain sebagainya itu tetap ada, dan kita nggak bisa menghilangkan. Tapi bagaimana kita itu mau menurunkan dengan kesadaran kita diri sendiri, bahwa oh ya kita nggak baik loh kepada teman kita seperti ini, seperti itu. Oh ya kita nggak baik kepada sahabat-sahabat kita, bahwa kita itu seperti ini. Oh ya kita nggak baik loh kepada pasangan kita itu seperti ini, dan lain sebagainya. Ya, tapi ini kan pada pembahasan ini juga bahwasannya menjawab bahwasannya aktivis atau seorang kader PMI itu sejatinya juga seorang manusia gitu loh. Walaupun kelihatannya urakan, terus juga dicap sebagai mungkin pendemo gitu kan, atau juga bisa dibilang anarkis gitu kan. Nah, tapi di sisi lain kader PMI itu juga mempunyai sisi humanisnya gitu kan. Sesuai dengan yang kita bahas tadi, ya salah satunya adalah terkait dengan hubungan asmara. Dan kader PMI juga juga tahu lah, bisa membawa diri istilahnya ya, membawa diri gimana kita harus bersikap profesional gitu kan, menjadi seorang dan bertanggung jawab atas kita sebagai warga pergerakan. Lalu kita balik lagi nih terkait serba-serbi percintaan 5.0 gitu kan. Iya, betul sekali. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya kalau zaman sekarang itu kebanyakan itu entan itu dijemput depan gang gitu kan. Mungkin juga sopan santun terhadap orang tua juga kurang gitu kan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan itu agar budaya-budaya seperti itu tidak terjadi lagi, tapi juga kita di era seperti sekarang, di era 5.0 itu juga memaksimalkan teknologi untuk terkait hubungan asmara gitu, agar intensitas yang tadi kita bicarakan di awal tadi itu tidak terlalu tinggi gitu loh. Karena kan rindu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam hubungan asmara gitu kan. Kalau tidak ada rindu, bagaimana kita menikmati dunia percintaan ini? Iya, betul sekali. Itu bagaimana Bung Iso? Di seperti ini, lebih baiknya itu kita jemput ke rumahnya itu dengan izin ke orang tua. Ya bagaimanapun kita itu menyikapi pada orang tuanya, kita menyikapi kepada pasangan, ya kita tetap menjaga attitude-nya. Namanya orang pasti harus ada attitude-nya juga. Betul. Kita jaga baik-baik nama diri kita sendiri terhadap orang lain, apalagi terhadap orang tua pasangan gitu. Setidaknya seperti itu. Ya tidak seperti itu, kita menanamkan kepada diri sendiri itu seperti itu. Terus terkait tentang hal bahwa secara teknologi ya, secara teknologi intensitas. Nah, ya bagaimana kita mengkomunikasikan ketika mungkin dari orang tuanya nih khawatir
kepada anaknya kok belum pulang, udah jam 10:30 malam, ngechat ke saya sendiri mungkin ya. Ya bagaimana kita menjelaskan di dalam chat, setelah itu kita pulangkan lagi, antarkan kepada rumah dan kita jelaskan gini mohon maaf mungkin lama dan lain sebagainya, ngobrolin nggak apa-apa, kita terbuka aja kepada orang tuanya. Semisal pun orang tua sudah mengetahui bahwa saya dengan si dia semisal itu udah menjalin hubungan, itu nggak apa-apa, saling terbuka itu lebih enak sebenarnya, tanpa ada tutup-tutupi gitu. Karena kebanyakan generasi muda zaman sekarang itu banyak yang menutupi hubungannya dengan sang kasih gitu kan, itu ya seperti itu. Nah terus gini Bung, apa namanya, mungkin untuk menutup podcast pada malam hari ini gitu, iya cocok ini ya. Apa namanya, bagaimana sih tadi kan sudah dijelaskan panjang kali lebar itu kan terkait teknologi tadi kan memaksimalkan komunikasi tapi juga diatur flow-nya gitu kan itu. Nah kesimpulannya bagaimana menurut Bung Yusuf? Nah konklusi konklusi pada pembicaraan hari ini untuk pembahasan hari ini, serba-serbi cinta ya di 5.0 itu deh, di zaman 5.0 ini, bahwa cinta itu sebenarnya dari zaman ke zaman itu berubah, tapi dalam hati kita nggak berubah. Zaman dulu mungkin seperti ini dan sebagainya, mulai kantor pos, terus lagi nonton layar tancap, makan sate dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa itu. Effortnya itu sangat dapat, nilai positifnya itu sangat tinggi. Bagi mereka yang menjalin suatu hubungan pasti akan mendapatkan sisi kepuasan ya terhadap diri sendirinya, melepaskan rindu, melepaskan rindu, kangen dan lain sebagainya. Dan ketika zaman sekarang mungkin kita dihadapkan dengan kesimpulan gitu. Cukup ketika rindu, PC dan sebagainya. Ya itu memang hanya saat saja, tapi ketika lebih baiknya itu kita alangkahnya bertemu ngobrol dan lain sebagainya. Apa salahnya sih ketika kisah cinta zaman dulu orang tua kita itu dibawa lagi oleh kita pada masa depan itu loh. Pada masa sekarang. Iya, masa sekarang. Itu kan lebih bagus lagi itu loh. Mungkin makan sate di pinggir jalan sama nasi itu enak itu loh. Itu loh. Ya, enggak mesti juga ke hal-hal yang memang enggak selalu terkait tentang budgeting tinggi, enggak usah itu loh. Makan di angkringan dan sebagainya itu kan sangat istimewa. Dulu mungkin angkringan adalah salah satu bentuk yang mewah. Makanan yang mewah itu loh. Sekarang mungkin udah berbeda lagi itu kesannya. Apa salahnya itu bahwa ya satu hal emang ya, dalam konklusi ini kita itu jangan mencari pasangan yang sempurna, bahwa kesempurnaan itu dibentuk oleh kita berdua dan saling melengkapi udah jelas. Kita bagaimana kita belajar di dalam suatu hubungan, baik di lingkup internal hubungan ataupun eksternal hubungan, terus berkembang bersama dalam tahap pembelajaran, meningkatkan kapasitas intelektual, spiritual, emosional dan lain sebagainya. Itu sangat penting dalam hubungan. Apalagi kita belajar terkait tentang kesetaraan gender, itu lebih penting itu loh. Psikologi keluarga, psikologi pasangan itu sangat penting itu loh. Nah seperti itu. Nah kalau saya menarik kesimpulan juga kan, sebelum saya kesana saya ingin berpendapat. Kalau zaman sekarang generasi itu sangat suka sekali memposting gitu kan, memposting kebersamaan. Itu boleh-boleh saja, tapi juga harus tahu privasi gitu kan. Kalau memang hubungan yang privasi, jangan memaksakan salah satu dari kedua belah, harus ada persetujuan dulu dari kedua belah pihak untuk mengupload ke media sosial gitu kan. Soalnya ya kembali lagi, ada yang suka di post dan ada yang suka juga tidak. Kalau kesimpulan dari saya sendiri adalah di podcast kali ini yang membahas terkait serba-serbi dunia percintaan 5.0 ini adalah kita bisa memaksimalkan teknologi, tetapi budaya-budaya yang baik di zaman lampau seperti menjemputnya di rumah dan izin ke orang tua gitu kan, memulangkan kembali dengan selamat ataupun sesuai request jam kepulangan dari orang tua juga kita harus turuti agar mereka juga percaya kepada kita. Dan juga kita juga harus saling menghargai, saling menguatkan, saling support system gitu, saling support gitu dalam entah itu
kalau di dunia aktivis ya terkait aktivis, terkait mungkin kaderisasi, diskusi untuk menaikkan kapasitas intelektual kita seperti itu. Mungkin itu kesimpulan dari saya, Bu. Silahkan. Iya. Hey halo semuanya, ya semoga kalian itu puas pembahasan di serba-serbi cinta generasi Z Atau di era 5.0. Iya, 5.0 ini ya tentunya. Dan jangan lupa dengerin sampai selesai ataupun intinya videonya itu sampai selesai itu biar kalian itu nggak ketinggalan video-video selanjutnya itu bahwa ini adalah hal penting itu loh. Bagaimana sih kita itu mampu terlepas dari toxic relationship dan lain sebagainya, silent treatment yang memang itu menuju hubungan tidak sehat seperti itu. Konklusinya dari kata-kata dari saya bahwasanya kenalilah pasanganmu dalam-dalamnya dan kamu akan mengetahui siapa pasangan itu tersebut. See you next time dan terima kasih.